Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan kembali. Mari saja kita membaca dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada seorang penyanyi yang merilis satu lagu yang judulnya Hati yang Luka. Salah satu bagian dari syair lagunya berkata demikian. Hidup itu sandiwara, yang nyata ternyata delusi, terlarut posesi berujung kau gila sendiri. Kalimat ini menyiratkan tentang orang pribadi yang terluka, yang hidup di dalam delusi dan merasa sakit dan merasa gila sendiri di dalam rasa sakit itu. Hati yang terluka, batin yang terluka. Bukankah itu gambaran daripada hidup manusia di zaman ini? Sebuah gambaran tentang manusia-manusia, orang-orang yang di dalam hidup ini merasakan dampak keras kehidupan ini yang menghantam kehidupannya dan membuatnya terluka. Ketika kita bicara soal yang terluka, pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang tidak terluka? Saya rasa ada banyak pribadi terluka, ada banyak keluarga terluka, ada banyak masyarakat yang terluka. Di mana-mana kita menemukan orang-orang terluka dan juga mungkin saya dan saudara adalah orang itu juga. Dunia memang memberikan kepada saya dan saudara kesulitan demi kesulitan yang tidak ada henti-hentinya. Dari sejak kita kecil, sampai kita dewasa, sampai kita lanjut usia, kita menemukan kekerasan daripada hidup ini. Hidup ini berat. Dan kita membaca di dalam Mazmur 90, kita membaca dalam banyak teks firman Tuhan, bahwa hidup itu memang tidak seideal yang kita inginkan dan itu bukan surga. Itu sebabnya banyak orang terluka di dalam hidup ini. Luka yang mungkin begitu dalam, berbekas dalam hidup kita, yang sampai hari ini kita membawa luka itu di dalam diri kita. Iya, saudara sekalian, luka itu bisa dalam di dalam hidup saya saudara. Ketika kita sepi sendiri, tidak ada yang peduli dengan kita. Ketika kita dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya memperhatikan kita. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang seharusnya bersama dengan kita. Kita menjadi terluka oleh karena sebenarnya dalam dunia ini kita betul-betul merasakan rapuh sendiri. Oleh karena kita tahu setiap hari kita menghadapi sesuatu dari luar kita menghantam kita. Saudara kasih Tuhan, ada banyak luka yang dialami di dalam fisik, di dalam batin, di dalam jiwa, dalam roh kita. Bagaimana firman Tuhan berhubungan dengan luka? Bagaimana firman Tuhan berhubungan dengan rasa sakit, penderitaan, luka batin yang kita alami? Apa yang harus kita lakukan? Sekasih Tuhan, firman Tuhan sebenarnya berhubungan dengan hal ini. Dan firman Tuhan memberi kita jawab. Pertama, ketika saudara terluka di dalam batin kita dari luka-luka kehidupan ini. Yang pertama, kita mengajar kita untuk memandang kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Buat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang terluka. Kenapa saya katakan dia adalah Tuhan yang terluka? Oleh karena Alkitab mengatakan bahwa
Tuhan kita bukan Tuhan yang ada di arasnya semata-mata di sorga, tapi dia sudah meninggalkan aras sorga itu, datang ke dalam dunia dan menderita untuk saudara-saudara. Dia terluka untuk saudara-saudara. Dia bukan Tuhan yang hanya segera tinggal di arasnya di sorga, tetapi juga dia turun ke dalam dunia dan dia mengalami seluruh kehidupan manusia. Dan Alkitab mengatakan betapa dia terluka, mulai dari ujung kepala sampai di kakinya. Di kepalanya ada luka dari mahkota duri. Di pipinya ada luka, ada pukulan, bekas pukulan daripada tinju, daripada tamparan orang-orang yang membenci dia. Di badannya dia mengalami itu juga semua luka-luka oleh karena cambuk-cambuk yang dideranya. Dan di lambungnya, oleh karena sebilah tombak menusuk lambungnya. Dan di tangannya ada lubang paku, oleh karena dia dipaku di kayu salib. Dan di kakinya juga demikian, karena kakinya juga dipakukan di sana. Kristus adalah Tuhan yang terluka untuk saudara. Dia adalah Tuhan yang betul-betul secara luar biasa membiarkan dirinya untuk mengalami luka demi saya dan saudara. Maka dalam Alkitab ketika kita bicara tentang siapa Tuhan, ada sebuah gelar yang diberikan kepada Tuhan, ada sebutan yang diberikan kepada Tuhan, Jehovah Rafa. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Tuhan sang penyembuh. Iya, tetapi Kristus adalah sang penyembuh yang terluka. Dia adalah the wounded healer, penyembuh yang terluka. Oleh karena dia bukan cuma pribadi yang menyembuhkan, tetapi dia adalah pribadi yang juga terluka. Dia mengerti betul-betul apa artinya terluka. Di dalam Yesaya 52 ayat 14 dikatakan seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, Yesus. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Bukan seperti anak manusia lagi. Oleh karena Yesaya berkata bahwa dia sudah dihajar, dia sudah disesah untuk saudara. Bukan cuma luka di fisik, di badan yang dialami. Tetapi yang dialami Kristus adalah luka di dalam batin, di dalam dirinya. Kalau kita melihat akan film The Passion of Christ dari Mel Gibson, menggambarkan luka-luka fisik yang luar biasa yang dialami oleh Kristus. Itu sungguh sangat mengerikan oleh karena darah bercucuran di mana-mana di seantero tubuhnya. Tetapi saudara memahami juga betapa ada luka yang dialaminya. Ketika dia merasa sakit melihat orang-orang di Yerusalem yang seperti domba yang tidak bergembala, seperti anak-anak ayam yang tidak ada induknya, yang kehilangan induknya. Dia ingin mengumpulkannya, tetapi mereka tidak mau. Ada luka yang dialami. Ada kesedihan yang dialami, ada beban yang dialami bahkan di Getsemani. Dia berpeluh. Secara fisik dia berpeluh. Tetapi di dalam batin, betapa sedih rasanya, dia katakan seperti mau mati rasanya. Kristus kita bukan Kristus yang ada di aras sana dalam sorga lalu tidak pernah merasakan apa yang saya dan saudara rasakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia dan merasakan seluruh rasa sakit fisik, mental. Dan dia mengerti itu. Bukankah ini berbeda, saudara? Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya sekedar tahu. Seperti orang-orang yang di luar sana hanya bisa menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola. Tidak pernah merasakan sakitnya ketika kaki kita dihantam oleh kaki lawan kita. Ketika seperti seorang penonton yang melihat di gelanggang pertandingan karate. Melihat orang dipukul, tetapi dia sendiri tidak sakit. Seperti kita menonton akan pertandingan tinju. Melihat orang ditinju sampai kemudian berdarah-darah. Tetapi penonton hanya bisa mengambil kesimpulan dan memberikan komentar. Dan tanpa merasakan sakit itu. Tuhan kita tidak demikian. Nah, kita mengatakan Tuhan kita adalah Immanuel. Yang datang ke dalam dunia dan merasakan seluruh luka dan sakit itu sebab. Itu sebabnya di dalam Alkitab. Maka kita menemukan Tuhan kita adalah Tuhan yang betul-betul ada bersama dengan saudara. Dan dia peduli. Dia peduli terhadap luka batin, luka fisik, luka perasaan, luka di dalam jiwa kita. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita melihat tindakan-tindakan Tuhan yang selalu ingin memulihkan, ingin mengangkat mereka yang terjatuh. Ingin membuat mereka itu naik ke level yang lebih tinggi. Bukankah itu yang dilakukan? Bahkan dengan kesabaran yang sangat luar biasa kita membaca di Alkitab ini.
Bahwa satu kali ketika orang Israel keluar dari Mesir ke padang gurun, mereka dikatakan berangkat ke laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Alkitab mengatakan setelah 3 hari mereka berjalan, mereka mulai sangat kepanasan, sangat kehausan. Mereka mulai mencari air minum dan di Mara mereka mendapatkan air, tapi airnya pahit. Lalu saudara sekalian, bersungut-sungutlah mereka, kata firman Tuhan. Dan tentu siapa yang dicari? Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan dikatakan, apa yang akan kami minum? Maka kita mengatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Dan lalu Tuhan menyuruh Musa melemparkan kayu itu ke air. Dan air itu berubah menjadi air yang manis. Saudara, bukankah itu kepedulian Tuhan? Bukankah betapa kesabaran dan kasih Tuhan, kepeduliannya nyata di tengah-tengah situasi, bahkan ketika mereka bersungut-sungut dan tidak tahu diri. Tuhan masih peduli bahwa air yang diminum mereka terlalu pahit, tidak bisa diminum, dan Tuhan menggantikan dengan air yang manis. Dari air yang pahit menjadi air yang manis, Tuhan bertindak lewat sepotong kayu, membuat umat Israel bisa minum. Dan mereka minum air manis. Dan mereka bisa melanjutkan perjalanan. Apakah sampai di sana? Di situ kita melihat Alkitab menyebutkan, di sana mereka mengerti Allah itu adalah Allah yang dikatakan menjadi Allah pemulih, Allah penyembuh. Dan ada kalimat di situ, Tuhan adalah Jehovah Rafa. Dan itu yang mengatakan bukan Musa, bukan orang Israel. Tuhan sendiri yang berkata, akulah Tuhan. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Jehovah Rafa. Apakah sampai di sana? Tidak. Karena kita mengatakan sampai di Elim. Dari Mara ketika mereka kehausan diberikan air, minum air yang manis. Sampai di sampai di Elim. Mereka diberikan air yang lebih segar lagi. Maka kita mengatakan sesudah mereka sampai di Elim, di sana ada 12 mata air. Dan 70 pohon korma. Saudara, bukankah mereka dari kesulitan masuk kepada kelimpahan? Dari kehausan kepada air pahit, kepada air manis, dan sekarang kepada air yang jernih. Dan airnya berlimpah ruah. Dikatakan ada 12 mata air. Dan bukan cuma itu, Tuhan menyediakan 70 pohon korma yang mereka bisa menikmatinya. Saudara, bukankah Tuhan adalah Jehovah Rafa? Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, itu yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, kita menemukan bahwa meskipun kehidupan ini memberi kita banyak hal-hal yang berat, menimbulkan luka-luka dalam hidup setiap manusia. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan saudara. Ingin mengajak saudara keluar dari situasi itu kepada situasi yang lebih baik lagi. Dan kalau saudara membaca lebih lanjut di Perjanjian Baru, di dalam Kisah Rasul ada 3 kejadian besar penyembuhan yang terjadi. Bahwa Allah memakai rasul-rasulnya untuk mengadakan penyembuhan demi penyembuhan. Baik secara fisik dan juga terlebih lagi secara rohani. Disembuhkan. Maka Tuhan menggunakan berbagai macam cara. Dengan tujuannya jelas adalah supaya mereka itu dipulihkan. Supaya mereka itu disembuhkan. Nah itu sebabnya saudara sekalian kasih Tuhan hari ini. Kalau tadi dikatakan di depan, kenapa kita harus mencari Tuhan? Jawabannya adalah oleh karena dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Jehovah, Tuhan penyembuh. Bahkan lebih dari itu, dia adalah the wounded healer. Penyembuh yang dirinya juga pernah merasakan seluruh sakit itu. Nah itu sebabnya kita akan melihat bagian kedua bahwa ketika saudara ingin mengalami penyembuhan ini, ingin pemulihan ini, lihat kepada Tuhan, tapi yang kedua adalah saudara mesti mulai hari ini dengan diri dan hidup kita sendiri. Ada banyak kali saudara sekalian kita itu tidak punya keputusan untuk membuat perubahan di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang hidup di dalam luka-luka batin, luka-luka dalam hidupnya yang dibiarkan terlalu lama di dalam sengsara yang terus menerus. Dan tidak ada jaminan bahwa di depan itu tidak ada. Itu sebabnya itu mesti kita mulai dengan diri sendiri. Dan kita ingin melepaskan diri dengan cara tertentu. Untuk lepas daripada semuanya ini.
Kita ingin keluar dari sebuah luka-luka yang tidak perlu. Dan kita ingin sekali dibebaskan dari luka itu supaya dia tidak berkepanjangan. Supaya dia terus-menerus ada. Itu sebabnya betapa perlunya kita punya determinasi. Mulai dengan diri sendiri, saya mau disembuhkan, saya mau dipulihkan. Saya tidak mau hidup dalam delusi, di dalam angan-angan yang tidak jelas. Saya kasih Tuhan, kenapa demikian? Oleh karena siapa yang bertanggung jawab untuk pemulihan itu, untuk kesembuhan itu. Kita memang bisa menyalahkan orang lain. Tetapi kemungkinan besar itu bukan salahnya orang lain juga. Memang mungkin ada bagian kecil dari orang lain. Tetapi intinya adalah kita sendiri bertanggung jawab atas pemulihan, atas kesembuhan kita sendiri. Tidak perlu kita terus menyalahkan orang lain. Tidak perlu kita itu terus-menerus bersembunyi di dalam jargon-jargon rohani. Kita bersembunyi dengan berbagai macam alasan. 1001 alasan yang tercipta dan diciptakan oleh kita. Saya tidak katakan bahwa alasan-alasan itu tidak valid semuanya. Mungkin ada alasan-alasan sebagian yang memang valid, memang real, memang benar. Tetapi bergantung kepada alasan-alasan itu tidak akan pernah memulihkan kita. Kita harus punya determinasi. Kalau pernah ada orang melukai kita, kita mesti ada determinasi untuk berkata supaya luka dari orang lain itu tidak terus-menerus ada pada kita. Kita mesti move on. Mesti move forward, maju ke depan juga. Maka itu sebabnya sekalian jangan membiarkan saudara hidup itu tidak mengambil keputusan dan membiarkan sakit itu ada di dalam kita terus-menerus, di dalam pikiran, di dalam batin kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita. Oleh karena saya dan saudara sebenarnya layak untuk menjadi lebih baik. Layak oleh karena anugerah Tuhan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik di depan. Saya mengkhotbahkan ini oleh karena saya tahu ada banyak orang hidupnya dalam luka-luka yang tidak pernah selesai. Orang-orang yang hidup di dalam luka itu dan menghidupi luka itu dan tidak pernah bisa keluar dari itu semua. Namun juga ada orang yang berpikir memang saya seharusnya begini. Siapa yang mengharuskan begitu? Karena kalau kita membaca Alkitab, firman Tuhan ingin saudara naik to the next level. Naik ke levelnya lebih baik. Dari bawah, dari kehancuran. Tuhan mengangkat kita dan mengangkat kita terus menerus. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia mau menyediakan dirinya mengkounsel kita. Seperti Tuhan peduli kepada orang-orang Israel di Marah. Di perjanjian baru kita melihat Tuhan juga peduli. Bahkan kepada mereka yang bersama dengan Dia dalam perjalanan pelayanan. Itu sebabnya ada 1, 2, 3 orang terluka. Ada rasul-rasul yang terluka oleh karena ketidakmengertian. Mereka marah, mereka kecewa, mereka berontak, mereka terluka. Dan salah satu yang selalu menjadi imajinasi besar dan luar biasa adalah bagaimana Tuhan mengkounsel, berbicara dengan Rasul Petrus. Ada kekecewaan di dalam dia. Ada pergumulan. Ada mungkin kebencian terhadap dirinya sendiri. Tapi saat itu kita mengatakan Tuhan Yesus menyediakan dirinya bicara pribadi. Mengkounsel, mendengarkan Petrus dan mengajak dia keluar dari situasi itu. Relasi dengan Tuhan itu dipulihkan. Dan ketika relasi dengan Tuhan dipulihkan, penyembuhan itu, pemulihan itu terjadi. Carilah Tuhan dan izinkan Tuhan itu akan menolong kita. Bukalah pintu hidup kita dan saya dan saudara punya hak, punya kewajiban untuk membuka pintu itu. Kalau kita membaca Wahyu 3:20, di situ ada satu gambaran ilustrasi Tuhan Yesus berkata, aku mengetuk pintu. Dan barang siapa membukakannya, aku akan masuk bersama-sama dengan dia dan makan, bersekutu dengan dia. Ada seorang pelukis menggambarkan akan Tuhan Yesus yang sedang mengetuk pintu hidup orang itu. Dan yang menarik buat saya adalah tidak ada gagang pada pintu dari luarnya, tidak ada gagang. Oleh karena pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Tidak ada gagang pada pintu itu di bagian luar. Karena hanya orang yang di dalam rumah itu yang bisa membuka pintunya. Kuncinya ada gagangnya di dalam. Sama dengan itu. Siapa yang bisa menolong kita keluar? Tentu Tuhan.
Tetapi Tuhan mengetuk kita untuk berkata, buka pintu kita. Kita yang mesti membuka diri kita kepada Tuhan dan mengizinkan Dia berintervensi, menolong kita. Itu sebabnya ada firman-Nya, ada roh-Nya yang Dia gunakan secara umum untuk menolong saudara pulih. Ada orang yang terluka oleh karena keluarganya, suaminya, oleh karena istrinya, oleh karena anaknya, oleh karena mertuanya, oleh karena orang-orang lain sekelilingnya, dan ditolong oleh karena orang itu ketika firman Tuhan berbicara kepada dia berkata, iya, disadarkan, ada pengetahuan, ada pengertian, dan dicelikan mata rohaninya. Dan Roh Kudus bekerja memberikan kekuatan, pencerahan. Dan orang itu mengambil keputusan, ya, saya akan ambil keputusan. Saya harus akhiri seluruh kesulitan ini dan saya harus move forward. Saya harus mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hidup saya. Mengizinkan Tuhan untuk memperbarui saya dari dalam, in and out. Saudara kasih Tuhan, betapa rindu kita mengalami itu. Dan di masa COVID-19 ini, di tengah-tengah penggembalaan kita mendengarkan itu, bukan? Orang-orang yang penuh dengan rasa sakit, rasa luka. Ada banyak yang karena begitu terluka dia melukai orang lain. Dan yang dilukai adalah orang-orang yang dia cintai. Yang dalam keadaan normal, itu dia bisa sayangi. Tapi dalam keadaan COVID, dalam kesengsaraan, ekonomi sulit, pergumulan banyak. Dia mulai melukai orang lain. Dan salah satu perkataan seorang pernah menulis dan berkata, dan ingat, ketika kita hidup dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres, dalam keadaan susah, seringkali orang yang kita lukai, nomor satu adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang adalah orang yang paling mencintai kita. Dan setelah semuanya lewat, saudara-saudara tidak punya apa-apa lagi oleh karena orang yang kita cintai itu, yang kita lukai dalam kondisi tadi, sudah tidak ada lagi bersama dengan kita, dia pergi dari kita. Tuhan ingin saudara-saudara membuka kehidupan dan mengambil keputusan untuk berkata, Tuhan, saya tidak mau terluka terus. Saya mau datang kepadamu, saya mau izinkan firman-Mu, roh-Mu, menyapa, mengcounsel di dalam hidup saya. Saksi Tuhan, seringkali memang kesembuhan itu terjadi, perlu proses. Tetapi yang menarik adalah saudara sekalian, ketika Tuhan memulihkan, menyembuhkan, proses itu menjadi sesuatu yang luar biasa oleh karena dalam proses itu ternyata Tuhan itu bukan cuma menyembuhkan lukanya, menyembuhkan sakit penyakitnya, tetapi Tuhan juga dalam proses itu menguatkan kita. Sepertinya Tuhan membentuk imun, membentuk kekuatan, kekebalan kita. Sehingga di dalam proses perjalanan mengikut Tuhan itu, kesembuhan itu terjadi. Cepat atau lambat kita menemukan diri kita, ternyata kita sudah lebih kuat. Dan itu salah satu caranya Tuhan. Saudara ingat ketika ada 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan tolonglah kami disembuhkan. So sekalian, kusta pada zaman itu adalah penyakit deadly yang mematikan sekali, tidak ada pengobatannya. Orang kalau kena kusta akan diusir dari lingkungan, dia harus isolasi diri, dia harus pergi ke padang gurun, ke tempat-tempat jauh. Dan kalau dia bertemu dengan orang lain, dia harus bicara dan berseru kusta, kusta. Supaya orang lain tidak tertular oleh dia harus jaga jarak. Jadi soal distancing ini bukan cuma zaman hari ini, distancing sudah ada zaman Tuhan Yesus juga. Dan orang-orang kusta ini akan mulai mengalami bahwa bagian-bagian dari tubuh mereka mulai lapuk, mulai rusak dan mulai meninggalkan mereka dan tidak ada penyembuhannya. Jadi ada 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus dan minta disembuhkan. Dan Tuhan Yesus berkata, oke, baik, sekarang kamu pergi ke imam, tunjukkan dirimu ke sana. Dan Alkitab mengatakan di dalam perjalanan mengikut Tuhan, di dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan, di perjalanan itu mereka menjadi sembuh. Sehingga mereka kaget. Perjalanan itu sendiri yang dipimpin, diberkati Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Tuhan bekerja lewat perjalanan hidup mereka. Cuma sayang memang saudara sekalian, yang bersyukur balik cuma 1 orang, yang 9 tidak balik. Sudah bahagia, sudah lari kemana-mana. Hanya 1 yang bersyukur, maka Tuhan Yesus mengatakan, hanya kamu yang balik. Iya Tuhan, aku terima kasih. Poinnya adalah bahwa Tuhan memberikan proses kesembuhan itu dengan berbagai macam cara.
Di depan tadi saya katakan dia memakai rasul-rasulnya dalam Kisah Rasul. Di tempat lain dia memakai begitu banyak ornamen, begitu banyak cara, begitu banyak alat. Bahkan waktu, time heals. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati proses waktu dan Tuhan menggunakan waktu itu menyembuhkan kita. Tuhan kadang-kadang mengizinkan peristiwa di depan mata mengingatkan kita dan itu menyembuhkan kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita melihat alam ciptaannya yang luar biasa, menimbulkan kelegaan di batin kita. Kadang kita belajar sejarah, melihat sejarah peristiwa yang terjadi, kita baru sadar, oh ternyata ada orang lebih menderita dari kita. Kalau ada orang mau minta keadilan dari Tuhan, orang itu seharusnya yang minta keadilan dari Tuhan. Karena mereka lebih berat dari kita. Ada hal yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita lihat dan memberikan kepada kita kesembuhan. Kadang-kadang ada moments of transformation. Waktu-waktu di mana saudara mengalami transformasi. Mungkin ketika saudara sedang naik sepeda, Anda sedang dalam perjalanan, di bus, atau di mana, di kereta, atau di pesawat. Saudara tiba-tiba diingatkan. Ya, moments of transformation. Tuhan ada. Tuhan bekerja. Tuhan memulihkan saudara-saudara. Ada anak kecil yang dipulihkan dari luka oleh karena salah asuh waktu kecilnya. Ada orang dipulihkan. Kalau saudara termasuk orang yang begitu, Tuhan menyediakan pemulihan bagi saudara. Saya baru baca satu cerita tentang seorang anak yang di-abuse oleh teman-temannya di sekolah. Saya baru menyadari betapa abusive sekali orang kadang-kadang. Dan dia kuliah lagi dan ketika dia kuliah, yang meng-abuse dia adalah profesornya. Menggunakan dia menjadi alat, menjadi kelinci percobaan. Di dalam satu pendekatan psikologis. Dan dia menjadi korban. Ini kisah nyata dan akhirnya dia menjadi begitu terluka, dia mengisolasi diri di dalam kepahitan. Sekalian dikasih Tuhan, saya tidak tahu dengan kita. Kalau hari ini masih ada luka di dalam roh jiwa kita, dalam batin kita, segeralah kita cari Tuhan. Segeralah kita mencari orang-orang yang bisa menolong kita, mendoakan kita. Dan kiranya Tuhan akan menolong kita menjadi lebih kuat. Sehingga kita itu begitu kuatnya sampai kita bisa mengabsorb rasa sakit itu dan tidak lagi menghantam saudara. Ada orang-orang menjadi begitu kuat di dalam Tuhan sehingga apa yang seharusnya sudah melukai orang, sudah menghancurkan orang, dia tahan saja. Oleh karena Tuhan sudah membuat dia kuat. Kalau saya membaca di dalam Alkitab kembali ke Musa, saya bisa membayangkan betapa beratnya hidup Musa. Tetapi Tuhan menolong dia, bukan? Betapa beratnya hidup seorang nabi seperti Musa, lalu juga seperti Yosua, seperti Elia, seperti Yeremia, dan seterusnya. Apakah menjadi nabi-nabi itu gampang? Sangat susah. Tetapi mereka bisa bertahan. Sekian puluh tahun, sekian waktu yang panjang mereka bisa bertahan. Kenapa? Oleh karena selalu ada kesaksian. Bahwa mereka mendapatkannya di dalam Tuhan. Mereka mendapatkannya di dalam pertolongan Tuhan dengan berbagai macam cara. Saudara kasih Tuhan, hari ini sekali lagi saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Doa kita adalah kita menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan. Menjadi orang-orang yang disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Orang-orang yang mendapatkan akan pertolongan Tuhan di dalam komunitas iman. Bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang caring kepada kita. Dan kita ingin sekali supaya kita bisa menjadi makin hari menjadi lebih baik dan menjadi luar biasa. Dan kalau ada di antara kita hari ini, orang yang pernah mengalami luka, bahkan menjadi begitu berat, tetapi sudah dipulihkan Tuhan. Ingat saudara sekalian kasih Tuhan, itu semua diizinkan Tuhan, itu semua Tuhan sudah tolong kita. Itu artinya tugas kita sharing kepada orang lain. Sharing kepada orang lain dan kasih tahu orang lain bahwa ya hidup ini tough, hidup ini berat. Tetapi bukan tidak ada pertolongan dari Tuhan. Di dalam rangkaian bulan keluarga ini kita bersyukur oleh karena kita dengar kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Bahwa ada pertolongan di sana, ada Tuhan yang menolong kita. Saya juga ada beberapa grup di mana kami lewat Zoom sharing dan mendengarkan ya Tuhan memberikan pertolongan. Dan ada orang berkata, waduh ini powerful sekali. Betapa kesaksian ini powerful sekali. Dan juga ada orang-orang yang sebenarnya masih sampai hari ini menyimpan semua kejadian, semua peristiwa-peristiwa yang dialami.
Yang kalau itu di-sharingkan kepada orang lain akan mencelikan mata orang lain dan berkata, oh ya, saya belum seberapa. Ada orang lain yang sudah lebih berat dari saya dan sudah ditolong Tuhan. Kesaksian-kesaksian ini adalah bagian dari apa yang Tuhan titipkan untuk kita sharingkan bagi banyak orang. Itu sebabnya kami rindu bahwa bulan Oktober, November, Desember ini akan menjadi sebuah bulan di mana kita balik ke keluarga kita masing-masing, kita mengevaluasi diri dan juga kita akan dipulihkan. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, hubungan-hubungan dipulihkan. Dan itu doa kami, doa kita semua. Dan saudara sekalian, terakhir hari ini kita ada perjamuan kudus di lokasi kita masing-masing. Kita bersyukur di tengah segala keterbatasan, segala pertimbangan dan kesulitan. Kita ada perjamuan kudus lewat Zoom di lokasi masing-masing. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam teologi yang kita tahu, perjamuan kudus adalah sakramen. Dan sakramen ini adalah sakramen yang merupakan means of grace. Salah satu cara daripada anugerah Allah diberikan. Itu sebabnya ketika saudara mengikuti perjamuan kudus, kita bukan cuma sekedar makan roti perjamuan, minum anggur perjamuan. Tetapi perjamuan kudus berarti persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan grace, anugerahnya dengan cara yang khusus. Ada fellowship, ada mystical fellowship dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Sekalipun kita tidak bisa melakukan itu di on-site, di gereja, di gedung gereja. Tapi kita tetap melakukan dengan cara yang masih bisa kita lakukan, yaitu dengan Zoom. Kiranya saya dan saudara mengikuti perjamuan kudus, saya dan saudara diberkati, kita dikuatkan lagi untuk melangkah. Kita bersyukur Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Dari bulan Maret, April, Mei, dan sampai hari ini. Di bulan November ini. Kiranya Tuhan akan berkati kita. Melewati bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dalam berkat rahmat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Bahkan dalam perjamuan kudus kami tahu bahwa Tuhan mengangkat tangan-Mu, mengangkat roti, dan mengangkat anggur perjamuan. Dan tangan itu adalah tangan yang kemudian akan berlubang oleh karena dipaku, disalibkan. Tangan yang mengangkat roti dan anggur itu adalah tangan yang berlubang. Dan dalam tubuh kebangkitan-Mu masih disaksikan bahwa tangan itu berlubang. Ketika Rasul Thomas mencari-Mu, bicara tentang Engkau hadir. Dan Kau menunjukkan tangan-Mu yang berlubang itu. Kepada Thomas berkata, Thomas, inilah aku. Apakah engkau masih ragu lagi? Tangan yang mengangkat roti dan cawan anggur itu adalah tangan yang berlubang. Dan Engkau adalah Tuhan yang akan menunjukkan kepada kami hal yang sama. Engkau adalah the wounded healer. Tuhan yang terluka untuk kami. Kiranya kami bisa mengenang kasih-Mu kepada kami. Mengenang keselamatan yang Kau beri. Dan kami boleh hidup percaya kepada Engkau. Engkau bukan Tuhan yang jauh. Tuhan egois. Tuhan hanya mementingkan diri dalam tahta sorga. Tapi Engkau adalah Tuhan yang peduli. Yang datang ke dalam dunia menderita buat kami. Yang bangkit kembali dan naik ke sorga. Dan akan datang menjemput kami sekalian. Kiranya perjamuan kudus khususnya yang diikuti oleh rekan-rekan kami, oleh setiap kami, itu akan menguatkan kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati kami sekalian. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.